Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi pembelajaran kita ya. Oke. Hari ini ya kita masuk ke buku baru ya, ke buku Bupena D. Jadi dipersiapkan buku Bupena D-nya ya, karena kemarin materi kita di Bupena C juga sudah selesai ya. Oke. Nah, hari ini karena kita akan bahas tentang Bupena C, silahkan dibuka bukunya di halaman 6 ya, di halaman 6. Materi pertama kita di buku Bupena D itu adalah menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Ya, kemarin itu sebenarnya kita sudah sempat ya belajar tentang tangga nada ya, tangga nada diatonis mayor, tangga nada diatonis minor dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini akan kita bahas sedikit lebih jauh lagi ya. Nah, jadi silakan disimak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan pensilnya atau bolpen. Nanti sekiranya ada yang penting dari materi ini, Bapak suruh garis bawahin nanti yang di buku juga ya. Bapak suruh garis bawahin. Jadi kalian tahu nanti kalau itu hal yang penting ya, untuk mempermudah kalian untuk mengetahui mana materi yang penting ya, gitu ya. Baik, materi kita adalah menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, jadi tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya itu memiliki jarak ataupun interval ya. Jarak dan interval itu sama ya. Jarak ataupun interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya. Atau misalnya dengan kalian menjawab, kalau misalnya ada yang bertanya seperti ini ya, misalnya ya, ada yang bertanya apa itu tangga nada diatonis mayor, atau apa itu tangga nada diatonis minor, atau bahkan mayor minornya nggak usah disebutin, apa itu tangga nada diatonis, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau tangga nada diatonis itu bisa dikatakan bahwa rangkaian tangga nada yang memiliki rangkaian rangkaian 7 nada ya. Jadi kalau misalnya hanya ditanyakan tangga nada diatonis apa artinya? Ya, artinya adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada. Itu adalah pengertian dari tangga nada diatonis ya. Jadi kalau misalnya nanti diubah ke tangga nada diatonis mayor ya, berarti dia harus pengertiannya harus memiliki intervalnya atau jaraknya. Karena nanti tangga nada diatonis minor pun itu juga terdiri atas 7 nada ya, terdiri atas 7 nada. Jadi sama-sama 7 nada. Diatonis mayor 7 nada, diatonis minor pun itu 7 nada. Namun apa yang membedakan diatonis mayor dan diatonis minor? Di intervalnya ya. Seperti yang sebelumnya juga Bapak sudah pernah kemarin itu kita bahas tentang yang minor dan yang mayor ya. Mereka sama-sama merupakan bagian dari tangga nada diatonis, namun perbedaannya memiliki jarak atau interval yang berbeda. Nah, di sini kita akan lebih bahas tentang tangga nada diatonis mayor ya. Jadi tadi tangga nada diatonis mayor itu memiliki jarak atau interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya. Jadi kalau misalnya diurutkan berarti dia kita pakai tangga nada netral ya. Kita pakai tangga nada netral C, D, E, F, G, A, B, C ya. Nah, otomatis berarti jarak C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A itu 1, A ke B itu 1, dan B ke C itu juga 1 ya. Bapak tuliskan aja ya di sini ya, di kertas, biar kalian nggak
Bingung? Ya, oke. Nah, di sini tuh kita akan memakai tangga nada netral, di mana tangga nada netral itu adalah C, D, E, F, G, A, B, dan C. Sebentar ya. Sebenarnya ini Bapak, sebenarnya ini sudah pernah kalian lihat sebenarnya ya. Kalau kalian tonton materi kita sebelum-sebelumnya ya, pasti kalian sudah paham sama yang ini ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan interval ya. Jarak C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu jaraknya setengah, F ke G itu jaraknya 1, G ke A itu jaraknya 1 juga, A ke B jaraknya 1, dan B ke C itu jaraknya setengah. Nah, jadi ini adalah tangga nada netral ya, tangga nada netral, tangga nada C mayor ya, bisa dibilang ini adalah tangga nada C mayor. Ya, jadi tangga nada dalam musik, tangga nada C mayor itu adalah tangga nada netral ya. Beda nanti dengan tangga nada D, E, F, G, A, B, dan lain sebagainya. Ya, itu akan berbeda nantinya. Jadi di sini kita harus pahami dulu bahwa tangga nada C itu adalah tangga nada netral ya. Jadi nanti tangga nada netral ini akan menjadi patokan kalian ketika kalian ingin berpindah ke tangga nada mayor yang lain ya, atau tangga nada diatonis mayor yang lain ya. Jadi seperti sebelumnya juga ya, itu kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita ingin mengubah tangga nada diatonis misalnya gini, ketika kita ingin menggunakan tangga nada diatonis selain tangga nada netral ya, kalau tangga nada netral kan itu kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana dengan tangga nada D mayor, tangga nada diatonis E mayor, tangga nada diatonis F mayor, dan lain sebagainya ya kan, itu pertanyaannya sekarang seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan tangga nada selain tangga nada C mayor ya, itu kita perlu nanti menggunakan tanda aksidental. Namanya adalah tanda aksidental ya. Ini kalian boleh tambahin juga ya, misalnya ada yang perlu dari omongan Bapak ya, ada yang kalian rasa penting dari penjelasan Bapak, itu kalian boleh catat, tambahin di bukunya nanti supaya kalian lebih banyak pengetahuannya ya. Oke, lanjut. Jadi ketika kita ingin menggunakan tangga nada diatonis mayor lainnya selain tangga nada netral ya, tangga nada C mayor, nah kita perlu penggunaan tanda aksidental ya. Tanda aksidental itu dibagi atas 3 jenis ya, dibagi atas 3 jenis sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah crash. Kalian pasti sudah tahu ya tanda crash itu seperti apa. Tanda crash itu yang gambarnya seperti ini ya. Nah, dia kayak pagar gitu ya, ini disebut tanda crash ya. Kemudian nanti tanda aksidental yang kedua itu adalah tanda mol ya. Tanda mol gambarnya seperti ini, simbolnya. Yang kedua, dia mirip huruf B ya, itu disebut sebagai tanda mol. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah tanda pugar ya. Yang ketiga ini adalah tanda pugar. Jadi tanda aksidental itu ada 3 ya. Tanda aksidental itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah tanda crash, kemudian ada tanda mol, dan kemudian tanda pugar ya. Jadi nantinya ketika kalian ingin menggunakan atau merubah tangga nada atau menggunakan tangga nada selain tangga nada netral, kalian memerlukan ketiga tanda aksidental ini ya untuk mengubahnya.
Kenapa? Karena kalian perlu mengubah yang namanya nanti intervalnya, ya. Jadi kan dikatakan tadi bahwa pengertian dari tangga nada diatonis mayor itu jarak intervalnya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Dia sama persis dengan tangga nada netral, jarak intervalnya. Sehingga nanti ya ketika kalian ingin menggunakan akord tanda D mayor, ya akord atau tangga nada diatonis D mayor atau E mayor dan lain sebagainya, maka kalian perlu adanya penyamaan interval. Ya, karena nanti ketika kalian urutkan, ya itu akan berbeda. Ya, dia akan berbeda. Urutan intervalnya itu akan acak. Sementara urutan dari intervalnya itu tidak boleh diacak. Dia harus 1 1 baru setengah, baru 1 1 1 baru setengah. Ya, jadi dia tidak akan bisa tidak boleh digonta-ganti posisinya. Ya. Jadi nanti ketika misalnya kalian sudah menggunakan tangga nada D mayor, ya otomatis pasti kalian mulainya dari nada D ya. Dimulai dari nada D. Dimana ketika kalian urutkan nada D sampai ketemu nada D lagi, ya karena kan nada itu ada 8 lah kita bilang ya, do re mi fa sol la si do ya. Sebenarnya ada 7 ya. Tapi kan dalam satu tangga nada dia dari do ketemu do lagi. Ya. Itu satu tangga nada. Yang artinya kalau misalnya kalian ingin menggunakan tangga nada diatonis D mayor, berarti kalian mengurutkannya adalah dari nada D ketemu nada D tinggi. Ya, berarti D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, itu kalian urutkan. Nah, tapi kalau misalnya kalian urutkan dengan urutan seperti itu, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D. Nah, kalian akan memperoleh yang namanya interval yang berbeda dengan interval dari tangga nada diatonis mayor ataupun tangga nada netral tadi. Ya, karena urutannya sudah kalian pindahkan, ya, dan otomatis intervalnya pun akan ikut berubah. Ya. Otomatis dia akan ikut berubah. Jadi bagaimana sekarang adalah caranya, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mengubah interval yang berubah tadi supaya dia kembali menjadi interval yang sama dengan tangga nada netral tapi dimulai dari nada D. Ya, karena kita mau menggunakan tangga nada diatonis mayor. Ya, caranya adalah dengan menggunakan tanda aksidental. Kita cari bagian interval yang tidak sama, maka setelah itu kita tentukan apakah dia akan menggunakan tanda kres atau tanda mol ataupun misalnya menggunakan tanda pugar, ya. Jadi kan sebelumnya kan juga sudah pernah Bapak bahas tentang tanda aksidental ini, bahwa tanda kres itu berfungsi untuk menaikkan setengah nada, tanda mol berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Jadi kres menaikkan, mol menurunkan, dan kemudian ada pugar itu mengembalikan. Ya. Jadi kres itu naik, mol itu turun, dan pugar itu mengembalikan ke nada asal, ya, atau ke nada awalnya, ke nada aslinya. Seperti itu ya. Nah, setelah misalnya kalian menemukan interval yang berbeda pada tangga nada diatonis D mayor tadi, ya, karena kan pasti dia karena kalian sudah mengurutkan dari nada dari D mayor, otomatis interval yang tadinya benar itu akan berubah. Nah, sekarang supaya intervalnya itu tetap sama tapi dimulai dari nada D, ya, maka kalian butuh yang namanya tanda aksidental tadi. Kalian cari interval yang berbeda di sebelah mana, di bagian di jarak antara nada apa ke nada apa. Ya. Nah, ketika kalian menemukan itu, nanti ada jarak yang berbeda, maka kalian tentukan apakah kalian menggunakan tanda kres, apakah nanti jaraknya, misalnya kalau jaraknya harusnya 1, tapi setelah kalian pindahkan, setelah kalian urutkan dari nada D, ternyata jaraknya setengah, ya, namun seharusnya dia 1, maka kalian perlu menggunakan tanda kres. Untuk apa? Untuk menambahkan nada atau menaikkan nada itu setengah, supaya yang harusnya 1, yang tadinya setengah, itu bisa menjadi 1. Jadi kalian gunakan tanda kres. Dan kalau misalnya nanti, misalnya
dia dari posisi 1, jarak intervalnya 1, tapi seharusnya dia setengah. Berarti kalian harus menggunakan tanda mol untuk mengurangi atau menurunkan nadanya setengah, ya, karena dia, seharusnya kan setengah, tapi setelah kalian urutkan nadanya ternyata dia 1. Nah, jadi ketika ada kejadian seperti itu, berarti kalian menggunakan tanda mol, ya, karena dia dari nada dari jarak 1, kalian harus mengurangi dia setengah supaya nanti hasilnya sesuai dengan interval yang sebelumnya. Karena interval yang sebelumnya misalnya setengah, ya, karena interval mayor yang sebenarnya dia harusnya setengah, di posisi ketiga itu dia harus setengah, ya. Ya berarti kalian gunakan tanda mol untuk mengurangi angka 1 tadi, jarak 1 tadi, ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, coba nanti kalian cek lagi video Bapak di YouTube, itu masih ada, ya. Coba kalian cek lagi nanti penjelasannya lebih lengkap di situ, ya, karena kan sebenarnya ini sudah lewat materinya, udah lewat kita bahas. Ini kita cuma sekedar mengulang sama ya mengingat kembali ataupun kita memperdalam sedikit, ya. Nanti untuk detail bagaimana cara mengubahnya, ya, untuk detailnya nanti kalian bisa lihat di YouTube Bapak, ya. Kalian coba cari nanti di playlistnya, itu kelas 5, kalian cari judulnya tangga nada diatonis mayor, ya. Nanti itu akan ada di dalam video tersebut, itu jelas sekali bagaimana caranya mengubah tangga nada diatonis mayor ke tangga nada diatonis mayor yang lain. Jadi situ akan lebih jelas nanti penjelasannya, ya. Nah, di sini kita hanya sekedar mengingatkan dulu, ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya juga kita lanjut materinya, ya. Kita lanjut materinya, ya. Jadi sampai di situ sebelumnya, ya, sebelumnya Bapak mungkin pernah mengatakan bahwa setiap tangga nada itu memiliki ciri atau karakter masing-masing. Ya, itu bisa misalnya dari mana kita tahu gitu ya. Jadi dari mana kita dapat membedakan bahwa setiap tangga nada itu memiliki karakter atau ciri yang cirinya masing-masing. Dengan cara pertama untuk membedakannya adalah dengan kalian sering mendengar setiap tangga nada. Contoh misalnya gini, kita nggak usah bahas tangga nada yang lain. Antara tangga nada minor dan tangga nada mayor itu mempunyai rasa masing-masing. Nah, jadi supaya kalian bisa ngebedainnya adalah dengan cara kalian dengar terus-menerus tangga nada diatonis mayor itu seperti apa rasanya, ya, cirinya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kemudian kalian dengarkan juga yang minor. Yang minor cirinya seperti apa, sifatnya seperti apa, ya, rasa tangga nadanya seperti apa. Nanti kalian akan dapat membedakan kedua tangga nada tersebut, ya. Jadi akan lebih jelas ketika misalnya kan di buku kan, kalau misalnya kalian lihat buku kalian, ya, di halaman 6 tadi, ya, selain memiliki interval tersebut, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang, gembira, dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, ya. Nah, jadi katanya tadi sifat lagunya atau sifat tangga nadanya itu adalah riang, gembira, dan bersemangat, ya. Nah, tapi apakah itu semua benar? Ya kan? Apakah semua itu benar? Apakah benar tangga nada diatonis mayor itu memiliki bersifat, atau kalau kita dengarkan dia itu kesannya riang, gembira, dan bersemangat? Apakah itu benar? Nah, sekarang kalian tinggal praktekkan di rumah. Kalian mainkan do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, do si la sol fa mi re do, ya. Jadi kalian ulang-ulang, kalian coba rasakan apakah benar itu, ya. Terus kemudian coba kalian dengarkan lagu-lagu yang tangga nadanya itu menggunakan tangga nada diatonis mayor,
Bahkan gak usah lagu daerah, lagu pop pun sekarang itu banyak lagu mayor ya. Banyak sekali lagu-lagunya itu dimulai dari atau menggunakan tangga nada diatonis mayor, banyak. Jadi kalian dengarkan, kalau misalnya kalian yang kalian rasakan ketika dengar lagu itu adalah riang, gembira, bersemangat, berarti dia menggunakan tangga nada mayor. Nah, beda halnya nanti dengan tangga nada minor. Dikatakan bahwa tangga nada minor itu memiliki sifat yang atau ciri lagunya itu bersifat syahdu, terus bersifat sedih dan lain sebagainya. Nah, apakah benar kalian dengarkan sekarang tangga nada minor itu seperti apa? Kalian mainkan di pianika atau di piano, atau misalnya ada yang bisa main gitar, silahkan kalian coba di gitarnya ya. Kalian coba mainkan tangga nada tersebut, kalian rasakan apakah benar tangga nada diatonis minor itu memiliki sifat yang sedih, syahdu, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian coba dengarkan lagu minor itu seperti apa. Contoh lagunya itu Gugur Bunga misalnya ya. Kalian pasti tahu semua lagu Gugur Bunga ya. Gugur Bunga. Lagu Gugur Bunga itu semua lagunya itu menggunakan tangga nada minor ya. Jadi lagu Gugur Bunga itu menggunakan tangga nada minor. Ketika kalian mendengarkan lagu Gugur Bunga ya, apakah kalian merasa lagu itu sedih? Apakah kalian merasa lagu itu syahdu? Kalau kalian benar-benar merasakan itu, berarti benar bahwa ciri atau sifat dari tangga nada minor itu dia bersifat sedih, syahdu, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau misalnya di buku kalian di sini kita balik ke tangga nada mayor ya. Nah, di buku kalian tadi dikatakan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do ya. Nah, jadi sebenarnya ya secara umum ketika kalian dengarkan sebuah lagu, dia pasti diakhiri dengan ya nada asalnya, nada pertamanya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan tangga nada mayor, berarti dia ya diakhiri dengan nada do di belakang secara umum. Ingat ya, itu secara umum. Nah, namun emang bisa nggak kalau nggak diakhiri dengan nada do, misalnya diakhiri dengan nada mi atau nada sol misalnya? Bisa, jawabannya bisa ya, bisa diakhiri dengan nada mi ataupun nada sol ya. Tapi itu hitungannya nggak terlalu banyak lagu yang seperti itu, karena secara umumnya seperti Wah bilang, secara umum kalau memang lagunya itu menggunakan tangga nada mayor, biasanya pasti diakhiri dengan nada do ya. Walaupun ada beberapa lagu ya, ada sebagian lagu itu dia tidak diakhiri dengan nada do, namun diakhiri misalnya dengan nada mi, atau misalnya diakhiri dengan nada sol ya. Ada beberapa. Jadi sebenarnya dia bisa diakhiri dengan nada selain nada do ya. Tapi secara umum atau biasanya dia diawali dan diakhiri dengan nada do, atau nada yang diawali nada do atau dan diakhiri nada do lagi secara umum. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan nada yang lain ya. Boleh diawali nada yang lain dan diakhiri juga dengan nada yang lain, itu boleh, itu sah-sah aja ya. Jadi ya, jangan terpaku dengan diawali dan diakhiri dengan nada do-nya ya. Itu bisa tergantung penciptanya gitulah, tergantung penciptanya, dia mau bikin lagunya itu diawali nada apa, kemudian nanti mau diakhiri dengan nada apa, it's okay ya. Itu nggak masalah kalau dia berbeda dengan yang di buku ya. Namun tapi kenyataannya secara umum dia pasti diakhiri dan diawali nada do secara umum ya. Walaupun ada sebagian lagu yang memang di luar itu ya, tidak diawali dan diakhiri oleh nada do ya, dia menggunakan nada yang lain, itu ada ya. Jadi jangan terlalu berpatokan sama itu ya.
Jadi di sini yang penting kalian pahami adalah tadi jaraknya tadi. Kalian pahami jarak intervalnya, ya. Kemudian setelah kalian pahami jarak intervalnya, kalian pahami cirinya, ya. Cirinya. Kalian pahami ciri lagunya itu, ciri tangga nada mayor, ciri dari tangga nada mayor itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Ya. Itu yang perlu kalian pahami. Ya. Oke. Nah, di buku kalian juga di halaman 7 itu jelas ada ya. Di halaman 7 itu ada tangga nada C mayor ya. Dan kemudian ada jarak-jaraknya juga sama dengan yang Bapak tuliskan tadi di sini. Ya. Kemudian ada tangga nada G mayor juga di halaman 7. Kalian bisa lihat. Nah, ada penggunaan tanda kres di sana ya. G A B C D E fis ya, atau F kres ya. Nah, jadi nanti caranya seperti itu untuk pengubahannya. Akan ada penggunaan dari tanda aksidental tadi yang 3 tanda tadi, kres, mol, dan pugar ya. Nah, untuk ya caranya, karena kan di buku itu ada penjelasannya juga ya, ada penjelasannya juga ya. Coba kita baca penjelasannya ya. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya atau intervalnya ya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan Do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kemudian di bawahnya tangga nada G mayor atau G sama dengan Do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, fis G, dan F. Nah, nada F menjadi fis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nah, jadi kalau misalnya kita urutkan tadi ya. Nah, sekarang kan kita urutkan. Kita mau menggunakan tangga nada G, ya kan? Nah, berarti kita mulai dari nada G. G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, sekarang kita cek intervalnya apakah dia berbeda. Nah, ternyata setelah kita urutkan nadanya dari G sampai nada G tinggi, yang berbeda itu adalah jarak dari nada F menuju nada G. Jarak G ke A itu benar, 1, A ke B-nya 1 juga, B ke C-nya benar setengah, C ke D-nya 1, D ke E-nya 1. Namun kalau misalnya kita hanya urutkan seperti biasa, jarak nada F dan G itu adalah 1. Nah, coba kalian perhatikan di tangga nada C mayor. Nah, jarak F dan G itu adalah 1 kan? Nah, sementara harusnya di bagian terakhir, ya, di bagian akhir itu, di jarak nada terakhir, itu harusnya setengah. Harusnya setengah. Jadi yang berbeda itu adalah jarak dari nada E ke F, itu harusnya setengah. Ya, kemudian F ke G itu jaraknya 1. Ya, itu yang berbeda. Sementara di tangga nada mayor, jarak 3 nada terakhir itu adalah 1, 1 setengah. Namun kalau misalnya kita urutkan dari G mayor biasa, ya, 3 nada terakhir itu jaraknya adalah setengah 1. 1 setengah 1. Ya, jarak 3 nada terakhir. Ya. 1 setengah 1. Nah, harusnya berarti dari 2 terakhir dia berbeda kan? Harusnya 1 setengah. Karena di tangga nada C mayor itu dia jaraknya 1 setengah jaraknya. Nah, tapi kalau di 2 terakhir dari tangga nada G mayor, tanpa kita ubah dulu menggunakan aksidental, dia jaraknya adalah setengah 1. Karena jarak E ke F itu di tangga nada C, E ke F jaraknya setengah, F ke G itu jaraknya 1. Ya, itu makanya dari setengah 1. Nah, sekarang karena kita sudah ketemu permasalahannya, bahwa yang bermasalah adalah dari jarak antar nada E ke F dan F ke G itu bermasalah, harusnya 1 setengah, tapi yang kita dapat adalah setengah 1, kebalikannya, setengah kemudian 1. Disinilah peran yang namanya tangga nada kres tadi, penggunaan tanda aksidental tadi. Disinilah perannya. Nah, kalau misalnya E ke F itu jaraknya setengah, namun harusnya
harusnya jarak terakhir itu adalah 1 di tangan nada C mayor, dia harus menjadi 1 ya. Sementara jarak E ke F itu setengah, maka kita perlu menaikkan nada F setengah. Maka kita gunakanlah tanda kres di nada F, yang artinya nada F kita naikkan setengah. Dan secara otomatis ya, jarak dari nada E ke nada F, jarak dari nada E ke nada F kres atau nada fis, dia akan menjadi 1 ya. Sementara nanti jarak dari nada fis ke nada G itu jadi berkurang, yang tadinya 1 dia akan menjadi setengah karena sudah digeser posisi F-nya, dia menjadi fis, digeser ya. Sehingga nanti ketika kalian ubah satu nada itu ya, F-nya kalian ubah satu nada itu ya, F ya, F-nya kalian ubah supaya jarak E ke F itu menjadi 1 ya. Kalian gunakan tanda kres di nada F-nya ya, otomatis nanti F-nya akan naik setengah, dan secara otomatis yang tadinya jarak E ke F itu setengah, karena F sekarang sudah naik ya menjadi fis, berarti jarak E ke fis itu menjadi 1, sedangkan jarak fis ke G jarak fis ke G menjadi lebih dekat, karena yang jauh itu kan F ke G yang jauh, jaraknya 1, F ke G nya yang jauh. Tapi ketika dia sudah menjadi fis, berarti jarak fis ke G itu semakin dekat ya, jadi setengah tinggal. Nah, setelah kalian sudah bisa mengatasi tersebut, kalian akan bisa menyamakan intervalnya dengan interval dari tangan nada netral tadi. Makanya coba kalian perhatikan sekarang di buku kalian di halaman 7. Urutan dari intervalnya pasti sama. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu pasti sama. Gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti silahkan lihat di YouTube ya, cara merubahnya ya. Nah, di video yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, jadi itu sedikit tentang tangga nada diatonis mayor ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham juga sedikit atau lebih paham lah makin kesini ya. Karena ini Bapak juga sudah jelaskan atau Bapak ingatkan kembali tentang tangga nada diatonis, dan kalau kita ingin berpindah ke tangga nada diatonis mayor lainnya, bagaimana cara mengubah intervalnya supaya dia tetap memiliki interval yang sama dengan tangga nada netral tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian silakan coba buka buku kalian di halaman 21. Ya, di halaman 21. Nah, di sini materinya adalah mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis mayor, ya. Mengidentifikasi. Kalau misalnya kalian menemukan kata identifikasi, berarti dia membedakan ya, atau memilah-milah ya, atau mendalami ya, mendalami, mencari tahu ya, itu artinya ya mengidentifikasi ya, membedakan, mendalami, mencari tahu ya. Jadi di sini kita diarahkan supaya kita dapat membedakan tangga nada mayor itu seperti apa, tangga nada minor nanti seperti apa ya. Jadi itu pengertian dari mengidentifikasi, membedakan atau memilah-milah atau menyelidiki, boleh lah menyelidiki, sama aja. Intinya sebenarnya memperdalam lah, ilmu perdalam ya. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tangga nada diatonis mayor ya. Tadi kita sudah bahas ya sedikit tentang tangga nada mayor ya, diatonis mayor. Kemudian untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. Nah, itu silakan digarisbawahin ya. Untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. Nah, ini caranya ya. Jadi itu digarisbawahin ya, digarisbawahin. Cara yang pertama itu adalah amati nada dasar dan interval lagu ya, sudah pasti. Misalnya pada lagu bertangga nada mayor, nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan Do,
dengan interval jarak nada 1 1/2 1 1 1 setengah, ya. Itu langkah pertama, ya. Jadi kita disuruhnya ketika kita ingin mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, langkah pertama adalah mengamati nada dasar dan interval lagu. Itu, ya, langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Misalnya dalam lagu bertangga nada mayor, lagu akan dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Nah, jadi cara yang kedua untuk kita dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor itu adalah dengan menyanyikan lagu tersebut dengan ketukan yang tepat, ya, dan nada yang tepat juga tentunya, ya. Jadi ketukannya tepat, nadanya juga tepat, ya. Nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat dan nada yang benar, ya. Jadi kalau misalnya kalian takut salah ketika menyanyikannya, nah kalian boleh memainkannya dengan alat musik, ya, dengan alat musik atau instrumen musik. Jadi kan nggak semua orang bisa nyanyi, ya, tapi semua orang dapat memainkan alat musik, ya. Semua orang bisa dapat memainkan alat musik, tergantung nanti orangnya mau latihan atau enggak, ya kan gitu, ya. Namun untuk menyanyi semua orang nggak semua orang bisa bernyanyi. Tapi kalau untuk memainkan alat musik, ya semua orang pasti bisa memainkannya. Ya, jadi ketika kalian ingin mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis mayor, langkah kedua adalah dengan menyanyikan atau memainkan lagu tersebut dengan ketukan yang benar dan nada yang tepat, ya. Nah, itu langkah-langkah untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Itu digaris bawahin, ya. Digaris bawahin aja di bukunya. Untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. Ada langkah pertama, amati nada dasar dan interval lagu. Yang kedua, nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Atau misalnya kalian mainkan pada instrumen musik, ya, alat musik, instrumen musik. Nah, tentunya dengan nada yang tepat, ya. Percuma nanti kalau misalnya ketukannya benar tapi nadanya salah juga percuma, gitu, ya. Jadi ketukannya benar dan nadanya juga harus tepat supaya kalian bisa membedakan apakah lagu itu nanti dia sifatnya gembira, bersemangat atau seperti apa, gitu, ya. Nah, sekarang coba kalian lihat situ juga ada contoh, ya. Ini bukan tugas saya, ini bukan tugas, nanti akan Bapak kasih tugasnya yang lain. Ya, ini bukan tugas. Nah, ini kita coba bahas sedikit tentang lagu Garuda Pancasila, ya. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan salah satu contoh lagu tangga nada diatonis mayor tentunya. Ya, kalian bisa lihat dari mana kita bisa melihatnya, ya, di pojok sebelah kiri atas itu ada do sama dengan C, ya, do sama dengan C, ya udah berarti dia pasti mayor. Nah, kalau misalnya dia dibuatnya do sama dengan C minor, ya berarti dia tangga nada minor. Namun kalau cuman C aja, ya berarti dia sudah pasti dia C mayor. Nah, jadi Garuda Pancasila itu merupakan salah satu lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Nah, ketika kita memainkan lagu Garuda Pancasila atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan sedih ketika kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Enggak, ya kan? Yang kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu jelas pasti bersemangat, ya. Semangat pasti saat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, karena apa? Karena dia ya lagunya emang lagu yang bersemangat dan benarnya lagu tersebut dia menggunakan tangga nada diatonis mayor. Itu makanya tadi dikatakan bahwa tangga nada diatonis mayor itu memiliki sifat yang gembira dan bersemangat. Sehingga ketika kalian suatu saat misalnya ada dari kalian yang ingin menciptakan lagu, ya, ketika kalian ingin menciptakan lagu, kalian tentukan dulu apakah lagunya akan bersifat gembira, bersifat sedih kah, atau bersifat bersemangat kah. Kalau misalnya kalian lagunya ingin bersifat yang gembira, bersemangat,
tentu saja kalian harus menggunakan tangga nada diatonis mayor, ya. Namun kalau misalnya kalian ingin lagunya itu bersifat sedih, syahdu, lembut, ya kalian silahkan menggunakan tangga nada diatonis minor seperti itu, ya. Makanya tadi Bapak bilang Garuda Pancasila salah satu contoh tangga nada diatonis mayor. Kenapa? Ya bisa kita lihat dari pojok sebelah kiri atas, dia ditulisnya do sama dengan C. Dan kalau kita lihat nada-nadanya, not situ, itu tidak ada not yang dicoret miring, ya kan? Tidak ada yang dicoret miring. Artinya kalau dicoret miring seperti itu, ada garis miringnya di angkanya, itu berarti dia menggunakan tanda aksidental tadi. Bisa jadi itu crash ataupun mol, ya. Kalau ada angka coret, ya, kalian sering lihat ya kayak gitu ya. Not angka, misalnya 2, tapi ada 2-nya dicoret garis miring. Nah, artinya kalau ada garis miring seperti itu, dia notnya sudah mengalami perubahan. Jadi bisa jadi itu menggunakan tanda accidental crash, bisa jadi menggunakan tanda accidental mol. Ya, tapi di sini kita perhatikan tidak ada nada yang dicoret, ya. Berarti secara otomatis nada lagu Garuda Pancasila dia fix tangga nada C mayor, ya. Kira-kira begitu cara membedakannya. Ini karena kita ini bisa kita bedakan lagu Garuda Pancasila dapat kita identifikasi itu karena ada partiturnya juga, ya. Jadi kita bisa lihat partiturnya bagaimana, ya. Terus karena kalian kebetulan juga pasti tahu semua lagunya, ya. Beda nanti ketika kalian misalnya lagunya baru pertama kali dengar, terus partiturnya nggak ada, ya mau nggak mau caranya adalah kalian coba nyanyikan, kalian hafal lagu tersebut, kalian dengarkan terus menerus sampai kalian nanti dapat atau menyadari, ya, menyadari lagu tersebut itu apakah dia bersifat gembira, sedih, syahdu, bersemangat, dan lain sebagainya. Apakah nantinya lagu itu akan menggunakan tangga nada diatonis mayor atau menggunakan tangga nada diatonis minor, ya. Jadi kalau lagunya kalian nggak tahu, ya lebih baik kalian dengarkan dulu lagunya sampai kalian cukup kenal sama lagunya, cukup hafal sama lagunya. Nanti kalian akan sadar sendiri apakah lagunya itu bersifat gembira, semangat, sedih, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi itu nanti, ya. Sedangkan kalau misalnya ada partiturnya, ya kita tinggal lihat partiturnya, itu lebih gampang membedakannya dan itu lebih cepat, ya. Oke. Nah, jadi itu cara-cara untuk mengidentifikasi lagu bertangga nada diatonis mayor, ya. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita, sudah banyak juga materinya. Biar nggak kebanyakan, biar kalian nggak kebingungan juga, ya. Ntar kalau misalnya kita lanjut lagi kalian bisa bingung malah nanti, ya. Ini ingat ya, yang Garuda Pancasila tadi itu nggak tugas, bukan tugas, ya. Itu tadi hanya Bapak angkat sebagai contoh supaya kalian bisa cepat mengidentifikasi. Untuk tugas prakteknya nanti akan Bapak kabari kapan Bapak kasih tugas praktek, ya. Nah, untuk hari ini kita hanya materi. Silahkan kalian pahami materinya, catat hal-hal yang penting, garis bawahin hal-hal yang penting di buku Bupenade-nya, ya. Kalian boleh tambahin tadi kalau ada misalnya penjelasan Bapak yang kalian rasa penting, silahkan dicatat di bukunya, ya. Biar kalian ada pegangan dan kalian bisa lebih banyak pengetahuannya. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini dulu, ya. Jika ada nanti yang kurang paham, kalian bisa putar lagi video ini, ya. Kalian putar lagi video ini supaya kalian lebih paham, silahkan. Atau misalnya nanti kalian pengen cek lagi video-video yang lain, materi-materi sebelumnya, silahkan kalian lihat di YouTube, ya. Videonya semuanya ada di YouTube, nggak akan hilang. Jadi sebenarnya kalian bebas mau nonton kapanpun, mau dimanapun, ya. Dan sesuka hati kalian bisa putar berulang kali, gitu ya. Nah, jadi silahkan. Dan kalau misalnya nanti ada yang perlu harus kalian tanyakan langsung ke Bapak, silakan langsung kalian tanyakan saja. Kalian japri Bapak apa yang kalian bingungkan, nanti akan Bapak coba bantu menjawab, ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi materi kita hari ini di awal Bupenade, ya. Semoga kalian dapat memahami semua materi yang sudah Bapak bagikan baik hari ini dan sebelum-sebelumnya. Oke.
Baik, sampai di sini materinya. Kita ketemu lagi minggu depan.